merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi peserta didik agar terpusat pada kegiatan belajar yang dilakukan. Kegiatan membuka pelajaran bukanlah kegiatan basa-basi tanpa arah yang jelas. Dengan membuka pelajaran, dimaksudkan untuk mengkondisikan siap mental bagi peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, setiap guru dituntut untuk melatih diri agar memiliki keterampilan membuka pelajaran dengan baik dan tepat. Jika siswa sejak awal sudah memiliki kesiapan untuk belajar, maka tidak terlalu sulit bagi pendidik untuk mengaktifkan siswa dalam langkah pembelajaran selanjutnya. Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan adalah terlebih dahulu menetapkan sikap dan minat yang benar di antara anggota kelas. Berdoa dan ucapan yang lembut pada waktu pelajaran dimulai. Misalnya, selamat pagi anak-anak, atau menanyakan siapa saja yang tidak masuk, sebab tidak masuk, dan lain sebagainya akan mempunyai arti penting belajar bagi siswa. Ucapan tersebut seakan-akan menandai bahwa interaksi belajar mengajar secara resmi dibuka, dan pendidik telah siap membimbing peserta didik dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Pada diri siswa akan tumbuh rasa senang, hormat, tentram, dan bergairah dalam kelompok siswa yang sedang belajar dengan mengorbankan eksistensi pribadinya. Kemudian selanjutnya, pengertian menutup pelajaran atau closure. Mengakhiri pelajaran atau menutup pelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran, walau tentu saja berbeda tujuan dan fungsinya. Seperti juga dalam membuka pelajaran, dalam rangka menutup pelajaran seyogyanya dilakukan bersama-sama, di mana murid semua kelas yang dirangkap hadir dalam suatu ruangan atau suatu tempat. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengontrol suatu episode pembelajaran untuk setiap kelas secara utuh. Menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik dengan mengakhiri kegiatan inti pembelajaran, dengan kata lain, memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa dengan mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan pendidik dalam proses belajar mengajar. Tujuan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan membuka pelajaran untuk menciptakan kondisi kesiapan mental siswa dalam mengikuti pembelajaran. Maka, kegiatan membuka pelajaran tidak cukup hanya dengan melakukan kegiatan yang bersifat administrasi seperti mengecek kehadiran siswa, menyiapkan alat-alat pelajaran, mempersiapkan buku, sumber, dan kegiatan administrasi lainnya. Kegiatan atau pemeriksaan yang bersifat administrasi saja pada mengawali pembelajaran belum tentu akan mencapai sasaran menumbuhkan kesiapan mental siswa secara optimal. Dengan demikian, kegiatan membuka pelajaran selain untuk mempersiapkan hal-hal bersifat teknis dan administratif, terutama memfokuskan pada upaya mengkondisikan kesiapan baik fisik dan mental, perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Maka tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah: yang pertama, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Yang keempat, menyadarkan siswa akan adanya hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Tujuan menutup pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan keterampilan menutup pelajaran adalah: yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, menetapkan pemahaman siswa yang terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diproses siswa, sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Yang keempat, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Prinsip-prinsip membuka dan menutup pelajaran. Penerapan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar proses dan hasilnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bermakna.
Prinsip bermakna mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Artinya, cara pendidik dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran mempunyai nilai yang sangat tepat bagi peserta didik dalam mengkondisikan kesiapan dan ketertarikan peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, dalam memilih jenis kegiatan untuk membuka pelajaran perlu mempertimbangkan relevansi dengan tujuan membuka pelajaran tersebut. Untuk memperoleh kebermaknaan yang dimaksud, pendidik dapat memilih kegiatan ataupun keterangan yang ada kaitannya dengan materi pelajaran. Yang kedua, kontinu atau berkesinambungan. Kontinu maksudnya antara gagasan pembuka dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembuka dengan pokok bahasan dari segi materi harus ada relevansinya. Yang ketiga, fleksibel atau penggunaan secara luas. Fleksibel dalam kaitannya ini berarti penggunaan yang tidak kaku dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Kelancaran dalam susunan gagasan, ide, atau cerita dapat memudahkan peserta didik dalam mengkonsepsikan keutuhan konsep pembukaan dan dapat pula dengan mudah mengantisipasi pokok bahasan yang akan dipelajari. Dalam konteks fleksibel tidak harus mengungkapkan gagasan, namun bisa dengan bertanya, membawa benda model, menunjuk siswa untuk menjadi model, memberi teka-teki, dan sejenisnya yang relevan dengan pokok bahasan. Yang keempat, antusiasme dan kehangatan dalam mengomunikasikan gagasan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari pendidik dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Antusiasme dan kehangatan dapat ditunjukkan misalnya dengan bertanya kabar peserta didik, menanyakan mengapa teman mereka tidak bisa masuk, dan atau bercerita sedikit yang dapat menyentuh perasaan yang menunjukkan simpati dan empati. Yang kelima, prinsip teknis. Prinsip teknis dapat diuraikan sebagai berikut. Singkat, padat, dan jelas, tidak berulang-ulang atau berbelit-belit, menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya, serta mengikat perhatian peserta didik. Yang berjudul komponen membuka pelajaran. Penerapan keterampilan membuka pelajaran pada awal suatu jam pelajaran atau pada setiap penggal kegiatan dalam inti pelajaran, pendidik harus melakukan kegiatan membuka pelajaran. Jadi komponennya itu apa aja sih untuk membuka pelajaran itu? Yang pertama, itu menarik perhatian si peserta didik, menimbulkan motivasi untuk peserta didik, memberikan acuan dan membuat kaitan. Tiap komponen terdiri dari beberapa kelompok aspek dan kegiatan yang saling berhubungan. Sebagai keterampilan, maka sifatnya integratif dan ada beberapa komponen yang saling tumpang tindih. Jadi menurut Abimanyu, aspek-aspek komponen ini yang pertama ya, itu ada menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa itu bagaimana? Contohnya dari gaya mengajar si pendidik. Pendidik itu hendaknya memvariasikan gaya mengajarnya agar dapat menimbulkan perhatian si peserta didik. Misalnya guru memilih posisi di kelas dan memilih kegiatan yang berbeda dari yang biasanya dia kerjakan dalam membuka sebuah pelajaran. Yang kedua, itu bisa juga menarik perhatian siswa itu dari penggunaan alat bantu mengajar. Pendidik dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti gambar, model, skema, dan sebagainya untuk menarik perhatian peserta didik, serta dapat menimbulkan motivasi dan memungkinkan terjadi kaitan antara hal-hal yang telah diketahui dengan hal-hal yang baru akan dipelajari. Lalu yang ketiga itu bisa dengan pola interaksi yang bervariasi. Bagaimana itu? Variasi pola interaksi peserta didik dan pendidik yang biasanya seperti pendidik menerangkan materi dan peserta didik mendengarkan, atau pendidik bertanya dan peserta didik yang menjawab. Itu bisa menimbulkan rangsangan permulaan saja. Peserta didik belum sepenuhnya dapat memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang akan dipelajari. Oleh karena itu, agar peserta didik dapat tertarik perhatiannya, pendidik
hendaknya mengadakan pola interaksi yang bervariasi dalam menyelenggarakan pembelajaran. Lalu ada menimbulkan motivasi. Tadi kan menarik perhatian siswa, yang kedua ini menimbulkan motivasi. Salah satu tujuan dari prosedur membuka pelajaran ini adalah memilih secara hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian peserta didik. Hal-hal yang menjadi perhatian peserta didik itu hendaknya dapat digunakan untuk menimbulkan motivasi. Dengan adanya motivasi ini, pembelajaran menjadi dipermudah. Oleh karena itu, pendidik hendaknya melakukan berbagai cara untuk menimbulkan motivasi itu. Sedikitnya itu contohnya ada 4 yang bisa menimbulkan motivasi. Itu pendidik bisa dengan kehangatan dan keantusiasan. Pendidik hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat. Sebab sikap yang demikian ini menimbulkan faktor-faktor diri dalam yang mendorong tingkah laku dan kesenangan dalam mengerjakan tugas. Peserta didik akan timbul motivasinya untuk belajar. Lalu ada dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Pendidik dapat membangkitkan motivasi peserta didik dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dan keheranan pada siswa sehingga ia ingin tahu. Lalu mengemukakan ide yang bertentangan. Untuk menimbulkan motivasi siswa, pendidik dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan sehari-hari, sehingga peserta didik bisa berpikir dan termotivasi gitu. Terus ada dengan memperhatikan minat siswa. Pendidik dapat menimbulkan motivasi peserta didik dengan cara menyesuaikan topik-topik pelajaran yang diminati oleh peserta didik. Lalu selanjutnya ada memberi acuan atau structuring. Memberi acuan ini diartikan sebagai usaha mengemukakan spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal apa yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pembelajaran. Untuk itu, usaha dan cara yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah yang pertama itu bisa mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Pendidik ini hendaknya terlebih dahulu mengemukakan tujuan pelajaran dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik agar mereka tuh memperoleh gambaran tentang apa sih yang akan mereka pelajari nanti gitu. Yang kedua itu menyarankan langkah-langkah yang dilakukan. Pada permulaan atau pada saat tertentu selama penyajian pelajaran, peserta didik akan terarah usahanya dalam mempelajari materi pelajaran. Jika pendidik dapat memberi saran-saran tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Lalu ada mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Misalnya, dengan mengingatkan peserta didik untuk menemukan hal-hal positif dari sifat-sifat tentang suatu konsep manusia, benda, gambar-gambar, dan sebagainya. Di samping hal-hal positif, kemudian peserta didik ini perlu pula diingatkan untuk menemukan hal-hal yang negatif, yang hilang, atau yang kurang lengkap. Saya akan menjelaskan tentang 4 komponen penutup pelajaran menurut Abimanyu tahun 1985. Yang pertama adalah meninjau kembali. Kegiatan meninjau kembali ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang telah dikuasai oleh peserta didik pada hari itu dan apakah cara mengajar yang telah kita sampaikan kepada mereka itu sesuai dengan cara mereka menerima pelajaran atau tidak. Nah, yang kedua itu adalah merangkum inti pelajaran. Merangkum inti pelajaran artinya kita mengambil kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Misalnya hari ini adalah kita kegiatannya belajar berhitung dari 1 sampai 5 untuk anak SD di kelas rendah. Yang ketiga itu adalah membuat ringkasan. Nah, membuat ringkasan itu adalah kebalikan dari yang nomor 2 tadi. Jika nomor 2 itu adalah dalam bentuk lisan, namanya ketiga ini dalam bentuk tulisan. Artinya kita meringkas.
dari inti dari pembahasan kita pada hari itu. Nah, yang keempat adalah mengevaluasi. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari itu, kita sebelum menutupnya kita melakukan evaluasi gunanya untuk mengetahui apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah kita jelaskan, dan apa yang telah kita paparkan, apakah dapat mereka terima dengan baik atau dapat tersampaikan dengan baik kepada mereka. Dengan cara